Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Tentunya pagi ini kami akan mengajak Anda untuk membahas isu-isu terkini yang sedang menjadi topik hangat pembicaraan di tengah masyarakat. Dan bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk menilik lebih jauh begitu. Bagaimana kolaborasi dari BNNK di Kabupaten Buleleng untuk menuntaskan permasalahan narkoba tentunya. Karena kita tahu permasalahan ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Buleleng tapi menjadi permasalahan klasik di seluruh dunia. Lantas upaya-upaya seperti apa saja yang sudah digulirkan oleh BNNK untuk menjawab permasalahan klasik peredaran narkoba. Kita sudah bersama dengan Bapak Eko Mangyuda Murdianto SHMH selaku Kepala BNNK Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Yuda. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir sebelumnya di tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk menyapa pendengar RRI. Baik, Pak Yuda, kalau berbicara permasalahan narkoba tentunya tidak bisa kita lepaskan dari BNNK begitu ya. Perannya sangat vital untuk bisa menjawab permasalahan narkoba di Kabupaten Buleleng. Dan sebenarnya permasalahan narkoba ini kan permasalahan klasik ya, Pak Yuda, bukan hanya ada sampai dengan saat ini tapi dari beberapa puluh tahun yang lalu sudah ada begitu. Tapi kenapa masih ada aja gitu ya? Tapi kalau kita lihat secara umum di Kabupaten Buleleng ini, sebenarnya situasi peredaran narkobanya itu seperti apa sih Pak? Apakah memang sedarurat narkoba itu? Silakan Pak Yuda. Baik, terima kasih Mbak Rizka, pendengar radio semua nih, terutama di RRI. Di sini kalau memang melihat terkait dengan narkotika yang ada di wilayah Buleleng Singaraja ini, dibilang klasik, sangat klasik sekali ya Bu. Karena kalau melihat dari narkoba itu udah dari berapa tahun yang lalu, itu peredarannya itu sangat cepat sekali. Lihat dari perkembangan zaman, apalagi kondisi saat ini yang kita di wilayah Bali Utara itu sangat riskan sekali, apalagi terkait dengan narkotika. Kita bisa dari wilayah darat maupun pesisir pantai itu yang bisa menyerang masyarakat di wilayah Singaraja Buleleng. Oleh karena itu ngelihat dari peredaran yang ada di Singaraja Buleleng, kalau dilihat banyak atau kecilnya itu bisa kami katakan sangat banyak. Namun kalau melihat dari peredarannya banyak nggak? Sangat banyak sekali. Kenapa saya bilang sangat banyak? Karena di sini banyak user-user atau pemakai narkoba yang sudah kita identifikasi dan memenuhi rehabilitasi yang ada di wilayah Bali. Itu oleh karena itu lihat dari masyarakat yang ada di wilayah Singaraja Buleleng atas pemakaian narkotika itu sangat tinggi. Nah di sini kita perlu kolaborasi, bekerja sama dengan instansi pemerintah, OPD setempat maupun yang vertikal. Kami sebagai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, leading sektornya narkotika, itu selalu mengawaki, berkolaborasi kuat dengan OPD maupun lembaga-lembaga vertikal BUMN yang ada di Singaraja Buleleng. Terutama itu kita lebih mencegah atas pemakaian narkotika. Pencegahan narkotika itu kita mulai dari kerjasama internal dulu, di mana kita perkuat dulu internal kita sebagai leading sektor narkotika. Setelah itu kita bekerja sama saat ini yang salinan kuat kita itu adalah Kesbangpol. Karena apa? Itu Kesbangpol itu kan utama melihat situasi kondisi yang ada di wilayah Singaraja Buleleng. Itu udah beberapa yang udah tercetus, misalnya seperti SK P4GN yang sudah ditandatangani oleh Pak Bupati. Itu tinggal proses pelaksanaannya saja yang bisa kita
lakukan dan jalani. Ya. Di luar itu juga kita sedang melihat dan mengimplikasikan terkait dengan deteksi dini. Deteksi dini itu adalah yang kita lihat tes urin di masing-masing OPD. Ya. Selain itu juga kita melakukan kerjasama dengan KSPAN, itu ke sekolah-sekolah, anak-anak muda yang sekarang, itu kan terkadang kan banyak ya, anak-anak muda itu hanya mengetahui, tapi tidak memahami dan tidak mengerti. Ya. Apa sih narkotika tuh? Bahayanya seperti apa? Jangan dikira narkotika itu hanya sebagai rokok doang. Ya. Dia hanya kecanduan, makai, dan tidak ada efek yang sangat berbahaya untuk badan kita sendiri. Oleh karena itu kita melakukan sosialisasi di masyarakat, sosialisasi di BUMN, OPD, pemerintahan, itu yang kami lakukan. Jadi saat ini kita melakukan sosialisasi baik dari OPD setempat, terus kita melakukan pencegahan di seluruh wilayah di Singaraja Buleleng, dan di luar itu juga kita melakukan deteksi dini yang saat ini mungkin baru beberapa kali kami melakukan kegiatan, namun terus akan kita lakukan kegiatan untuk melakukan pencegahan dari bahaya narkotika itu sendiri. Oke, kalau melihat tadi Papa sampaikan itu menarik bahwa memang peredarannya banyak sekali ya Pak ya, dan sudah ada yang teridentifikasi. Lantas kalau dilihat dari peredaran yang banyak, kemudian banyak juga yang menggunakan di Kabupaten Buleleng Pak, apa yang menjadi trigger begitu sampai ini menjadi bola liar yang semakin tahun semakin banyak begitu Pak peredarannya di Kabupaten Buleleng? Silakan Bapak. Baik, kalau memang melihat dari kegiatan pencegahan yang kami lakukan, ini kami dari BNN RI Pusat itu sudah sering berkoordinasi dan rapat-rapat. Program kegiatan yang sangat efektif itu dari penguatan pendidikan anti narkoba yang komprehensif. Itu kita sudah lakukan di wilayah Singaraja Buleleng melalui program-program IBM kami, itu adalah intervensi berbasis masyarakat. Terus kita membentuk juga siswa-siswa yang peduli atas narkotika. Lalu yang berikutnya itu adalah pengembangan desa bersinar. Ini sangat efektif sekali. Seperti diketahui, masyarakat Singaraja Buleleng sangat berbangga karena kita mempunyai predikat peringkat utama. Kita juara loh di wilayah Singaraja Buleleng ini, yaitu di Desa Bubunan. Itu nasional di tahun 2025 kemarin itu diberikan desa bersinar yang terbaik. Karena kan selain dia berjalan sendiri di bawah leading sektornya kami BNN Buleleng, mereka melakukan kegiatan sosialisasi di masyarakat. Selain itu juga ada lagi desa bersinar misalnya kayak Kandarpa yang sekarang terus bergerak. Ya kami sih berharap kerjasama yang baik ini selain leading sektor di masyarakat maupun di pemerintahan, di masyarakat sendiri melalui IBM ini bisa melakukan deteksi dini, bisa melakukan sosialisasi di masyarakat. Jadi situsi masyarakat ketemu masyarakat. Jadi sebelum ke kami itu udah ada masyarakat yang menghandle duluan, yaitu masyarakat ketemu masyarakat. Itu adalah IBM kami, intervensi berbasis masyarakat. Selain itu kami juga menghimbau di masyarakat, terutama para pendengar radio RRI ini, kita lagi mau mengkaji istilahnya itu adalah integrasi kurikulum anti narkoba. Itu yang sedang kita upayakan. Terus di luar itu selain itu juga adalah penguatan ekonomi masyarakat di kawasan rawan. Karena ketika kita melakukan pemberantasan, deteksi dini, pengguna narkoba, ujung-ujungnya itu adalah kemampuan finansial atau materi dari masyarakat itu sendiri. Ketika kita melihat dan menangkap masyarakat pakai narkoba, apa sih problem kan masih banyak, permasalahan masih banyak. Ujung-ujungnya ketika mereka makai, uang tidak ada, mereka jadi kurir, mereka berdagang perihal narkotika, mengajak masyarakat untuk menggunakan narkotika. Oleh karena itu dari kami upayanya itu adalah pencegahan, pemberdayaan masyarakat. Pencegahannya itu kita terus melakukan sosialisasi agar masyarakat itu tahu dan mengetahui bahaya narkotika. Pemberdayaan masyarakat, itu yang sudah saya sampaikan. Kita harus memikirkan juga ketika masyarakat itu menggunakan narkoba, melaporkan ke kami atas penggunaan narkoba, kita rehabilitasi. Setelah rehabilitasi kembali lagi ke masyarakat. Kembali ke masyarakat, ya saya mau penghasilan apa Pak? Apa yang saya lakukan? Problem apa? Kami banyak problem Pak. Kami ada masalah keluarga, internal, eksternal.
kami tidak punya kemampuan. Itu yang kami ingin bekerja sama dengan pemerintah untuk bisa ada pelatihan-pelatihan di masyarakat ketika mereka menggunakan narkoba, direhabilitasi kembali ke masyarakat, mereka bisa diterima bekerja untuk menghasilkan income sendiri agar tidak kembali lagi menggunakan narkoba. Itu mereka. Baik, kembali lagi memang hilirnya adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat begitu ya Pak. Dan tadi juga Bapak mengatakan bahwa akan ada integrasi kurikulum untuk pencegahan anti narkoba. Itu seperti apa Pak untuk garis besarnya? Mungkin ini bisa menjadi salah satu jawaban karena memang kan menggunakan narkoba itu atas literasi yang rendah terkait dengan bagaimana bahaya narkoba, ataupun mungkin dia terjebak dalam lingkungan yang sudah menjadi salah satu pengguna narkoba. Nah, ini mungkin bisa menjadi jawaban ya Pak ya, integrasi kurikulum itu. Silakan Pak Yuda. Baik, terima kasih Bu Rizka. Ini kalau memang kita bicara terkait, kita berbicaranya itu istilahnya itu ikan ya. Integrasi kurikulum anti narkotika. Saya kadang teringat ketika saya dulu sekolah, itu ada guru BK ya, bimbingan konseling. Itu kan yang terkumpul itu anak-anak nakal doang. Ketika dia bermasalah, barulah dia dipanggil ke guru BK. Seolah-olah mereka terakomodir dan tersudutkan bahwa mereka itu salah. Sebetulnya dari segi pencegahan kita ini, Kepala BNRI kami emang cukup bagus, di mana kita mempunyai semangat baru tersendiri. Itu kan war on drug for humanity. Jadi tetap humanity-nya itu adalah kecintaan kepada masyarakat. Percuma ataupun tidak ada terlalu efeknya yang sangat berarti ketika kita melakukan penangkapan. Dapat 1,5 tahun, baru beberapa minggu yang lalu kami juga menangkap yang sebelumnya itu juga ada 2 ton berikutnya. Dampak efeknya mungkin besar, menyelamatkan anak bangsa. Namun yang utama itu kan dari sisi pencegahannya itu, integrasi kurikulum anti narkotika ini yang kami harapkan bisa diterapkan di masyarakat maupun di pemerintah, terutama kepala camat, kepala desa, sekolah-sekolah. Ini kami ingin bekerja sama dengan dinas pendidikan terutama, bisa nggak masuk nih kegiatan atas sosialisasi di generasi bangsa dulu. Generasi bangsa itu kan kita tidak bisa menolak ukurnya, baik di SD, SMP, SMA, bahkan saya berpikir sampai ke PAUD. Jadi masyarakat itu harus tahu dari tingkat yang paling kecil sampai dengan ke atas. Mungkin metodenya itu yang perlu kita pikirkan. Misalnya di PAUD itu kita buat animasi seperti kartun itu yang memberitahu bahwa narkoba itu kan sangat berbahaya. Apa sih yang perlu diketahui dari hal-hal makanan kecil dulu, permen, terus dagang-dagang mungkin yang berbau-bau, pemberian dari orang lain yang ingin memberikan makanan apa segala macam itu. Jadi efek dan dampak ketakutan dan pengetahuan itu yang harus dipahami dari para generasi muda. Baik, dari tingkat PAUD artinya fondasinya harus sudah kuat dari awal begitu ya Pak ya. Dan kalau juga tadi Pak Yuda mengatakan selain memang ada integrasi kurikulum anti narkotika, tadi juga Bapak mengatakan bahwa akan mengajak kolaborasi semua pihak dari Desa Bersinar misalnya seperti itu. Nah, untuk kolaborasi ini kan sudah ada dari beberapa waktu lalu ya Pak ya. Untuk di kepemimpinan Bapak, apa yang akan menjadi penekanan Pak agar ini efektif begitu, agar berjalan sesuai dengan apa yang menjadi goals dari BNNK sendiri? Baik, terima kasih Bu Rizka. Ini di kepemimpinan saya sekarang ini kan saya tetap mengikuti perintah dari BNNRI pusat, apalagi dengan kepala kami yang baru, semangat kami baru, tetap di internal kami di BNNK ini ingin melakukan pencegahan melalui sosialisasi di seluruh dan menyeluruh ke wilayah maupun tempat-tempat yang ada di wilayah Singaraja Buleleng ini. Sebenarnya kalau memang ngelihat dari pergerakan kami juga patut berbangga Bu dengan kerjasama lintas sektoral kami yang udah lakukan. Itu kan sudah ada Perda nomor 6 tahun 2023 itu tentang P4GN. Lalu yang terbaru itu adalah SK tentang P4GN yang sudah ditandatangani Pak Bupati itu di tahun 2025 ini, dan itu tinggal melakukan pelaksanaan atas kegiatannya itu seperti misalnya kan ada perarem-perarem. Intinya itu kami di leading sektor di kepemimpinan saya sekarang, saya ingin masyarakat Singaraja Buleleng ini mengetahui tentang
narkotika tuh apa, bahayanya seperti apa. Karena saya berpikir kalau toh emang masyarakat Singaraja Buleleng itu sudah tahu dan mengetahui bahaya narkotika, mau ditawarin sebanyak dan sesimpel dan seenak apapun narkotika pasti akan menghindari. Itu adalah solusi kalau menurut saya. Dari segi pemberdayaan sangat penting sekali kita kerjasama, seperti kerjasama Kementerian Sosial melalui Mahatmia, perbantuan atas pasca rehabilitasi itu sudah kami lakukan. Tapi intinya adalah dasar dari narkotika di kepemimpinan saya ini, saya ingin lakukan selalu ANEF di jajaran kami, tolong sosialisasi itu diperkuat. Karena kalau toh emang masyarakat sudah tahu, oh narkotika bahaya loh, ini tidak benar loh, karena tidak pandang hulu. Tidak hanya melihat masyarakat yang kecil maupun yang besar, maksudnya yang miskin dan yang kaya, yang muda maupun yang tua. Banyak yang sudah kami observasi, orang-orang tua yang sudah terjangkit narkotika itu kan adalah penyakit ya. Kenapa kami bilang penyakit? Itu yang melarinya itu bisa ke arah kejiwaan. Itu yang sangat sulit sekali. Kalau toh memang sudah terlalu banyak kadar narkotika bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh, otomatis daya pikiran, pola pikir itu tidak bisa seperti orang-orang normal yang saat ini dilakukan itu. Oleh karena itu dasarnya itu adalah apa? Oh, kita harus gencar nih perihal sosialisasi bahaya narkotika. Ketika udah tahu bahaya narkotika, dia masih ingin menjadi kurir, ngambil barang, diajak teman-temannya untuk melakukan menggunakan atau melakukan transaksi narkotika. Lah itu kan kembali ke diri sendiri masing-masing. Ketika kita mempunyai faktor mengklasifikasi, ada orang yang sudah diberitahu bahaya narkotika, dia masih melakukan dan masih menggunakan, itu kan kembali ke diri sendiri. Salah. Kenapa saya bilang salah? Seperti saya sendiri tahu bahaya narkotika, bahkan kelihatan menggunakan narkotika itu kan sangat kelihatan sekali. Menggunakan bong bakar, hisap seperti kita merokok itu. Nah sekarang kalau emang dilihat itu masuk ke badan, udah tahu efek dan gimana pengaruhnya ke otak, ke diri kita sendiri, otomatis harusnya kita akan scary dan kita takut sendiri gitu loh Bu Rizka. Saya kadang-kadang melihatnya itu seperti HIV/AIDS. Kita HIV/AIDS itu kan nggak pernah tahu gimana sih cara penularannya. Namun masyarakat pasti ketika tahu udah terjangkit HIV/AIDS, OIDA apa segala macam, dijauhi, ditakuti. Padahal kita penularannya pun belum tahu. Apalagi dengan narkoba, yang harusnya itu sangat mengetahui dan tahu efek samping atas akibat dari menggunakan narkoba. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, Bu Rizka. Handphone nggak mungkin masyarakat kita itu tidak megang. Bisa ngelihat YouTube, bisa ngelihat hal-hal yang lain, kan bisa dilihat narkoba apa sih efeknya. Mungkin saya bisa share di sini, jangan sampai seperti negara Philadelphia. Itu udah sangat terkenal sekali. Itu masyarakatnya itu edik banget menggunakan narkoba, otomatis kegiatannya dan hari-harinya itu cuma apa? Nggak bisa bangun pagi. Kegiatannya itu udah kayak zombie. Dia hanya bisa cuma jalan, ketika dia ketergantungan obat, dia mencari obat, menyuntikkan lagi, merokok di jalan apa segala macam. Bahkan di kehidupan sehari-harinya itu udah nggak bisa kayak orang normal, kencing di mana-mana. Terkadang mohon maaf sampai buang air besar di mana-mana. Berarti kan udah tidak bisa berpikir orang normal. Bahkan kalau saya bilang lebih bagus ODGJ. ODGJ dia masih normal loh. Dia bisa jalan tegak, dia bisa ini, cuman ketika diajak bicara dan berpikir, dia sudah tidak bisa connect lagi. Nah itu maksudnya kan genetika kita yang normal, ketika kita menggunakan narkoba itu bahaya. Saya yakin kok ketika kita melakukan daya upaya atas pemberantasan narkotika melalui pencegahan, mau dipasok dari laut, mau dipasok dari darat, mau daya upaya bandar memberikan masukan suruh pakai gratis, setelah itu otomatis akan mau membeli atas narkotika itu sendiri. Ketika kita udah tahu, kita tahu melakukan pencegahannya, otomatis kita akan takut. Itu Bu Rizka. Baik. Ini sebenarnya rantainya memang seperti yang tidak bisa putus ya Pak. Ya, karena memang sudah kenal sekali akan menggunakan, pada saat tidak memiliki dana akan menjadi kriminal dengan cara mengedarkan atau menjadi kurir begitu. Tapi kalau di Buleleng sendiri Pak, memang
untuk zona merahnya itu memang masih ada atau seperti apa Pak untuk saat ini? Baik. Saat ini Bu Rizka, para pendengar RRI di sini, Buleleng Singaraja ini kita mendapatkan para pimpinan yang cukup konsisten. Di mana saya bilang konsisten, Pak Kapolres di sini kita selalu bergandengan erat dengan Pak Kapolres ini, Pak Witwan. Itu kan melakukan pemberantasan terhadap narkotika. Kalau beliau bilang itu puputan. Kalau beliau bilang puputan, saya pun kalau emang bisa dibilang bukan puputan lagi. Puputannya bisa 2-3 kali ya, karena kami leading sektor dari narkotika itu sendiri. Selain itu juga kami di internal kami vertikal, baik Forkopimda, Pak Bupati itu sebenarnya sangat mendukung sekali kegiatan kami di sini sebagai leading sektor narkotika terkait pemberantasan penanggulangan narkotika. Kalau emang dilihat zonanya seberapa banyak sih? Yang tadinya awal saya ketika masuk dan menjabat sebagai kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, saya ingat betul ketika ketemu dengan Pak Kapolres, saya selalu bilang Buleleng Singaraja ini zona merah. Karena yang saya ketahui jumlah pemakaian atas narkotika Singaraja Buleleng itu sangat besar. Terlihat dari mana? Ketika saya duduk dan menjabat keliling rehabilitasi di Bali itu kan cuma ada 2 ya di pemerintahan. Itu yang satu itu adalah RSJ Mangunsade, RSJ Bangli, Satu lagi itu adalah Rumah Sakit Mangunsade, itu ada di Badung. Saya datang langsung begitu melihat isinya itu banyaknya orang-orang Singaraja Buleleng. Wah, itu sangat kaget sekali saya ketika mendengar itu. Selain itu juga dari data kami, dari si rehabilitasi kami itu mendapatkan banyak yang sudah melaporkan ke kami. Namun rehabilitasi kami itu kan sangat terbatas karena kan ini kita panjang lagi nih Bu Rizka bicara program rehabilitasi seperti apa. Nah, kalau melihat itu kan berarti kan banyak pengguna yang dilakukan oleh masyarakat Singaraja Buleleng. Dari Polri melakukan penindakan tegas. Kami pun juga kemarin baru di bulan Mei menunjukkan bahwa Singaraja Buleleng ini sangat rawan. Itu dari penangkapan kami mendapatkan 2 kg ganja. Bayangkan Bu Rizka, 2 kg ganja masuk di wilayah Singaraja Buleleng yang kami tangkap di daerah Sansit. Mungkin para pendengar radio ada yang mengetahui juga perihal itu yang ingin kami buktikan. Maksudnya kan kami nggak cuman omon-omon nih. Apa sih wilayah rawan kita? Itu ganja loh Bu Rizka. Yang mungkin akan terlihat ketika dibuka kan karena bungkusnya gede dia. 2 kilo itu ada 2 pack bungkus. Apalagi dengan sabu. Sabu itu kan seperti tepung. 0, sekian gram itu sangat sulit terlihat. Dimasukkan ke dompet pun tidak akan terlihat. Oleh karena itu di sini kami ingin menghimbau ke masyarakat terkait narkotika itu sendiri. Kalau dari segi pemakaian ada lagi Bu Rizka yang sangat kami kagetkan. Di bulan November 2024 saya di sini, saya langsung berkunjung ke lapas Singaraja. Itu masih terdapat 250 hunian lapas. Dan itu jauh 60%-nya itu adalah kasus narkotika. Kemarin pemberian remisi bersama dengan Pak Bupati di bulan kemarin itu sudah meningkat ke 350 orang. Artinya jenjang jarak sekian bulan itu meningkat hampir 100 orang. Nah, di situ yang tinggi adalah kembali lagi kasus narkotika itu sendiri. Itu para pendengar radio dan Bu Rizka. Maksudnya dari segi pemakaian sangat tinggi. Nah, ini kita udah bekerja sama dengan satuan samping maupun para aparat penegak hukum untuk membasmi penggunaan narkotika. Kembali yang saya katakan, kalau bicara rehabilitasi itu sangat panjang sekali Bu Rizka. Ini benar nggak masyarakat bahkan udah ada yang bicara ke kami, Pak, kalau emang udah direhabilitasi itu kembali lagi yakin nggak akan tidak menggunakan narkotika? Tapi saya sendiri berbicara, beberapa data yang kami dapatkan, orang yang setelah rehabilitasi kembali ke masyarakat, dia tertangkap lagi Bu Rizka. Tertangkap lagi menggunakan narkotika. Nah, di sini saya berpikir dan seluruh jajaran BNN RI maupun kami yang di wilayah itu pencegahan dan pengetahuan atas narkotika itu sangat penting sekali Bu Rizka. Baik.
Baik, terima kasih Pak Yuda, penjelasan yang sangat komprehensif begitu ya terkait dengan bagaimana upaya-upaya dari BNNK untuk bisa menjawab permasalahan narkoba di Kabupaten Buleleng. Kita akan undang pendengar. Ya. Sudah ada pendengar yang akan bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi RRI dengan Baik, Pak selamat Anggas. Ya, Ya, di Kubu Tambahan, silakan Pak Anggas. selamat pagi Bapak Kepala BNN. Pengganti Bapak Asmaul. Baik, selamat pagi Bapak. Waduh, Kubu Tambahan nih kemarin saya baru hadir dan kemarin ada kegiatan di sana. Sahabat saya lihat BNN. Iya. Ya, Silakan Pak Anggas. Begini, ini mungkin perlu dijelaskan kepada masyarakat. Jadi pengguna narkoba ini kan kalau katakanlah apa ya, karantina. Jadi kalau saya tahu orang yang dikarantina itu kan semua ditanggung biaya oleh negara, kan itu. Ya. Jadi tidak bayar, jangan sampai nanti apakah itu masih berlaku SOP-nya begitu, agar jangan dibebani keluarga. Karena di lapangan kemarin saya sempat juga ke BNN Provinsi Bali bahwa ada salah satu yang kami ajak ke sana dari Unggasan, jadi untuk jadi karantina, jadi diserahkan langsung sama keluarganya. Jadi mereka bukan pengedar, Ya. bahkan Jerumangkul gitu, tuh Jerumangkul gitu. Jadi saya tidak mau sebut namanya. Setelah di sana diperiksa oleh ibunya salah satu yang menangani itu, jadi di sana dia minggu depannya itu lagi diperiksa. Jadi di sana kan harus melalui klinik dulu, apakah dia rawat inap, apakah dia rawat jalan. Nah, di sana dapat ketentuan seperti itu. Nah, ya. mungkin bisa dijelaskan, dijabarkan kepada masyarakat yang rawat inap seperti apa, yang rawat jalan seperti apa. Nah, jangan apakah itu ada biayanya itu dari diri sendiri atau biaya dari negara. Itu. Yang kedua, jadi kalau mau ngomongin soal peredaran narkoba ini kan agak istilahnya riskan, jadinya sedap sedikit tuh. Jadi masih banyak sekali peredaran narkoba di baik itu ganja di desa-desa. Ya. Karena yang acuan yang mengatur daripada undang-undang itu memang agak tipis gitu menurut saya. Itu kan saya kan dulu sampai saya kasih data-data pengedar narkoba, saya antar langsung ke rumahnya. Saya antar ke rumah, bukan orang sudah meninggal sekarang. Ya saya sebut aja namanya, orang sudah tahu namanya Pak Gong, sudah meninggal itu Pak. Ya. ya. Saya ini untuk khusus untuk ini kan saya kan juga bagian daripada penggerak anti korupsi dan saya juga peduli dengan masa depan anak dalam memerangi policy war Pak. Ya. Saya itu gigih sekali untuk menjual narkoba ini, sangat sampai nanti anak-anak yang muda kita ini nanti on gara-gara narkoba. Gitu. Ya, betul Pak. Bagaimana caranya? Ini saya harus melibatkan masyarakat dan bagi tangkap orang itu dan mudah-mudahan pengedarnya tangkap, datanya kan sudah ada. Gitu. Apakah ini sudah sesuai dengan SOP atau seperti apa? Ya. Ini masih berkeliaran banyak. Nah, saya tidak menyerahkan petugas juga sebagai Bapak sebagai BNN, Ya. karena di sini ada juga narkoba yang menangani Polres, jadi biar tidak berbenturan gitu. Jadi ada indikasi kemarin, mohon maaf, dugaan masyarakat ini bahwa orang yang terjangkit narkoba ini yang pengedar gitu. Jadi yang ini tidak tertangkap, tidak tersentuh ini. Nah ini padahal dia itu sendiri justru dia itu, nah ini dugaannya dan banyak juga bukti-buktinya mungkin yang disampaikan masyarakat dan bagaimana Baik. ewah gitu. Baik. Sehingga nanti ini kesannya ini dibiarkan gitu. Mohon maaf ini Pak. Baik, baik. Itu sampaian dari saya sebagai masyarakat. Mudah-mudahan nanti bisa kerjasamakan dengan pemerintah desa dan desa adat. Baik. Nanti benar-benar menangani ini dengan serius. Sekian, terima kasih. Iya, Om iya. Santi Om. Baik, terima kasih Pak Anggas di Kubu Tambahan sudah ikut bergabung di 24644. Di belakang Pak Anggas kami masih buka ya untuk Anda yang akan bergabung kembali. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi Risa. Nggih, dengan Pak Gus mau nggih? Iya. Iya, Pak Gus di Mayong, silakan Pak Gus. Langsung. Selamat pagi Komandan. Pagi Pak Gus. Iya. Pak Gus Mayong nih berarti ya. Nggih. Ya, Mayong. Silakan Pak. Saya ingin menyampaikan sama Pak, saya apresiasi betul kerja keras BNK ini agar bisa berbersih
Dualisme penyelesaian masalah narkoba di KPRI ini pertama ada tugas ADBN nasional provinsi dekat KPRI. Nggih. Dan yang kedua dari Mabes ya dari Kapolda termasuk Kapolres ada tugas ini. Nah saya dengar ya adanya dua bidang ini tugas dengan narkoba ini sehingga banyak terjadi suatu perbenturan antara ini dari daerah seperti peristiwa-peristiwa yang kemarin di Jawa. Ada tugas BN dari Provinsi Nasional dan Polisi. Ketemu dua tugas polisi teriak maling. Nggih. Ya ini jadi masyarakat terjadi suatu sudah sangat kecewa sekali. Nah sekarang ada kolaborasi sekarang ini ya bersama Angkatan Laut, Polisi dan Perguruan di Laut. Saya apresiasi kemarin setelah ditangkap jaringan keperluan internasional melalui perairan laut oleh Angkatan Laut selain Indonesia ini. Yang benar-benar tontonan tuh luar biasa sekali ya. Ini betul-betul jaringan narkoba internasional masuk ke Indonesia nih, dari laut dari darat. Nah saya ingin bertanya sama Bapak di Buleleng, ya luas lautnya luas sekali ya, dari utara termasuk dari ya dari pintu ini. Saya dari dengar ya dari instansi terkait ya di Buleleng ini. Ya, apakah sudah ada kolaborasi yang saya sampaikan seperti di pusat keberhasilan menangkap jaringan-jaringan narkoba kerjasama dengan lembaga-lembaga itu yang sebutkan tadi. Kalau di Buleleng ini terapkan, saya yakin Pak, jaringan yang masuk akan tertutup di daerah laut, masuk di daerah darat, ya daerah di barat ini. Ini kolaborasi semuanya, saya yakin. Tapi mudah-mudahan, mohon maaf saya sampaikan tadi, tanda teriak maling seperti di Jawa Barat ini. Inilah saya ingin, kalau ini bersih betul, narkoba tidak akan bisa masuk. Saya yakin. Kalau ini masih longgar, ini betul-betul menjadi suatu kepercayaan bagi masyarakat langkah ini. Mengapa tidak bisa habis-habisnya narkoba ini sampai sekarang ini? Inilah yang menjadi suatu pertanyaan di masyarakat. Saya harapkan Bapak sebagai BNK Kabupaten bekerjalah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku sekarang ini. Yang terakhir Bapak, ada perkembangan baru. Jamur dari kotoran hewan. Mushroom ya Bapak? Nah, apa itu? Apa di Buleleng ada ini? Nah, saya ingin bertanya nih, beberapa daerah sudah ada itu jamur kotoran sapi itu loh. Ada jamur itu. Itu di Buleleng ini apakah sudah ada indikasi seperti itu? Mudah-mudahan Bapak bisa menelusuri ini. Dan semua daya baru yang keren sekarang ini. Ya, terima kasih. Selamat bekerja. Terima kasih Pak Gus Maung ya. Sudah ikut bergabung di 24644. Ini sudah 2 orang penelpon. Untuk Anda yang lain yang akan bergabung, 1 penelpon lagi kita nantikan untuk atensi Anda. Sebelum nanti kita akan dengarkan tanggapan dari Bapak Kepala BNNK Kabupaten Buleleng. Ada Pak Nyoman Sudarsana kita terima di via WhatsApp. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi Mariska. Ya, silakan Pak Nyoman Sudarsana, apa yang ingin disampaikan ini terkait dengan peredaran narkoba. Silakan Pak. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Kepala BNK dan Buleleng. Terima kasih atas informasinya dan edukasinya terkait dengan peredaran narkoba di Buleleng, di mana kami melihat peredaran narkoba tidak ada habis-habisnya. Betul, Pak. Ini yang menjadi PR kita, di mana anak-anak kita
telah merusak mental dan moral. Tubuhnya sudah semakin rusak. Sudah banyak mengalami korban jiwa dan dimiskinkan oleh narkoba. Betul sekali, Pak. Kami sangat prihatin sekali bagaimana caranya untuk mencegah dan membebaskan narkoba ini. Tentunya kami tidak menyalahkan petugas. Ini banyak faktor yang menyebabkan sehingga narkoba tidak habis-habisnya. Di mana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BNK, polisian, Bapak Kapolres itu sudah luar biasa sekali. Ya. Namun perlu tindak lanjut setelah menangkap anak-anak yang terkena narkoba dan beredar narkoba. Tentunya adanya tindak lanjut, di mana kami lihat ada narkoba di Buleleng sedang masif sekali, banyak sekali informasi-informasi yang kami terima dari masyarakat. Baik. Tentunya ini yang menjadi PR kita. Di sini kami melihat juga setelah anak-anak itu ditangkap dan ditahan di lapas dan sudah keluar. Setelah keluar ini harus ada tindak lanjutnya. Kami lihat banyak anak-anak yang telah keluar karena faktor ekonominya tidak bisa makan dia, sehingga dia lagi Baik. menjalankan penjualan narkoba. Iya. Itu yang perlu menjadi PR kita, bagaimana tindak lanjut daripada anak-anak kita yang telah keluar. Iya. Dari faktor ekonomi perlu diberdayakan agar bisa dia memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Itu yang kami lihat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih untuk Terima kasih, Pak. Pak Nyoman Sudarsana sudah ikut bergabung. Sudah ada 3 orang penelpon, Pak, yang bergabung. Kita akan langsung tanggapi terkait dengan ketiga hal yang menjadi concern dari pendengar, begitu ya. Dari Pak Anggas tadi, kemudian Pak Gus Maong dan juga Pak Nyoman Sudarsana menyoroti hal bagaimana agar upaya ini terus dapat dilakukan, begitu ya. Tadi Pak Anggas mengatakan agar masyarakat juga dilibatkan untuk menjadi bagian dalam pemberantasan narkoba. Kemudian juga Pak Gus Maung juga memention hal yang sama, begitu ya, agar tidak terjadi. Dan itu bagaimana dengan narkoba jamur itu yang ada di kandungan dalam jamur, nanti akan ditanggapi. Dan juga tadi Pak Nyoman Sudarsana juga menyoroti hal yang sama agar peredaran narkoba ini benar-benar bisa diperantas. Silakan Pak Yuda. Baik, terima kasih Bu Rizka nih. Ini saya sangat antusias dan bangga sekali nih kepada masyarakat. Ternyata ya Bu Rizka, sebetulnya masyarakat ini sangat prihatin sekali perihal narkotika, karena kan tidak juga dengan HIV AIDS yang udah banyak beredar, yang sudah diketahui, bahkan narkoba ini bergandengan tangan dengan HIV AIDS sebetulnya. Ini mungkin saya menjawab pertanyaan atau masukan dari Pak Anggas dulu nih terkait dengan rehab rawat jalan. Rehab rawat jalan. Kenapa saya bilang rehab rawat jalan ataupun rawat inap? Ini kan ada pertanyaan sebenarnya di masyarakat. Apa sih yang dilakukan BNN nih, baik dari pusat, provinsi maupun wilayah? Apa itu rehab? Itu kan rehabilitasi, Pak. Kalau kita memang bicara apa sih kategori rehabilitasi rawat jalan, rehabilitasi inap? Ini di kami sendiri itu kan ketika masyarakat melaporkan bahwa dia itu terindikasi maupun saya nih sudah menggunakan narkotika nih. Saya tahu saya sakit, saya ingin sembuh, saya menyadari bahwa narkoba itu bahaya. Sebetulnya kan ini salah satu indikator di kami sebagai leading sektor narkotika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, kesuksesan tersendiri nih Bu Rizka. Karena masyarakat sudah tidak takut lagi ketika dia datang ke kantor kami melaporkan, bahkan bisa juga melalui IBM kami yang intervensi berbasis masyarakat. Melaporkan atas saya pengguna narkotika, saya ingin melaporkan ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng untuk bisa direhabilitasi. Nah, bicara perihal itu, yang utama yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah gratis, Pak. Kami bisa menyatakan ini gratis, bahkan di kantor kami di Jalan Telang itu sangat terpampang besar, rehabilitasi itu gratis, tidak dipungut biaya. Nah, yang menjadi problem itu adalah yang Bapak katakan,
apa sih kategori rawat inap, kategori rawat jalan? Ya. Ketika masyarakat yang menggunakan narkoba maupun satu lagi hasil dari tangkapan polisi, kenapa kami bilang polisi? Karena kan kerjasama kami yang kuat itu adalah dengan Polri saat ini. Ya. Ditangkap, positif urin, dibawa ke kami untuk direhabilitasi. Kami mempunyai konselor yang sangat mumpuni, Bu Rizka. Jadi kami akan melakukan asesmen, di mana hasil dari asesmen itu yang bisa menentukan ini rawat jalan atau rawat inap. Kalau emang dilihat itu kan terlihat, Pak. Ketika kita sakit itu jantung, ngap-ngapan, pasti masuk langsung ke UGD. Kalau emang masuk yang biasa, tunggu dulu nih. Jangan masuk UGD atau antrian dari kamar penuh. Itu kan tidak bisa kita tangani. Ini sebetulnya hampir sama halnya. Ketika kita mengetahui atau hasil asesmen itu menyatakan bahwa ini anak masih sedikit nih kadar kandungannya, karena kita mempunyai beberapa metode. Itu dari multiple choice pengisian atas data asesmen itu sendiri, itu internal kami yang mungkin hanya bisa diketahui oleh dokter jiwa dan asesor kami. Nah, dari hasil asesmen itu yang bisa menentukan rawat jalan atau rawat inap itu, Pak. Tadi sudah saya katakan ketika ditanya ada biaya atau tidak, itu gratis. Sebenarnya kalau dari itu, kami problem satunya itu adalah transportasi. Kenapa saya bilang transportasi? Kami sudah mendaya upayakan sangat banget itu transportasinya itu, karena seharusnya itu kan di setiap wilayah. Mungkin kalau di rumah sakit itu sudah ada istilahnya ambulan ya. Ini yang kami sedang daya upayakan koordinasi ke Pak Bupati. Gimana sih pengantaran masyarakat Singaraja Buleleng untuk bisa masuk ke tempat rehabilitasi? Ini kan jaraknya cukup jauh ya. Dari Singaraja menuju ke mana, ke Denpasar, terus ke menuju Bangli. Itu kan cukup jauh. Nah, ini mungkin 1-2 pasien bisa kita akomodir, namun sisanya itu kan kita juga melihat, Pak. Maksudnya artinya kalau memang keluarga meminta agar lebih cepat, kita kan koordinasi untuk bisa cepat memasukkan klien itu sendiri ke tempat rehabilitasi. Lalu bicara perihal itu yang tentang rawat jalan atau rawat inap, Pak, itu gratis, Pak. Makanya saya selalu mengatakan ulang-ulang. Namun kan kalau memang di luar itu jangan dibahas, atau itu oknum lah. Maksudnya artinya oknum. Dan saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng selalu memberikan edukasi ke internal kami terkait perihal di luar biaya-biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Ini di luar, lain ceritanya lagi kalau emang rehabilitasi swasta ya, Bu Rizka. Karena kalau rehabilitasi swasta itu kan kita kembalikan ke masyarakat itu sendiri, dia sanggup nggak. Namun kan saat ini kami bekerja itu kan mengakomodir atas perintah dari pemerintah itu sendiri, itu gratis. Lalu yang berikutnya adalah pengedar masih berkeliaran, merupakan bentuk penyakit masyarakat. Ini saya sangat setuju juga nih dengan Pak Anggas. Kenapa saya bilang disebutkan lagi tadi nama wilayahnya kan Sidetapa. Sebetulnya kita nggak bisa menjudgment ketika wilayah itu Sidetapa nih daerah rawan, terus SCTV yang udah terkenal kan, Seririt lah, daerah-daerah yang ada di Singaraja Buleleng ini. Sebetulnya kalau melihat dari peredaran yang masih berkeliaran, benturan kita antar APH, ya Bu Rizka, maksudnya kan kita kalau emang melihat itu APH ini kan aparat penegak hukum. Maksudnya kan kenapa saya bilang APH, ini yang bisa menindak itu kan nggak cuman Polri, kami BNN, terus bisa nggak masyarakat Satpol PP itu melakukan penindakan? Bisa, ketika dia tertangkap tangan dan terbukti atas penggunaan maupun menyimpan maupun mengguna misalnya. Itu yang ingin saya sampaikan ke masyarakat. Kita tidak bisa berdiri sendiri untuk membasmi atau melakukan gimana sih narkotika itu. Kita bisa mengetahui masyarakat pakai narkotika, apakah kita bisa ngelihat dari ciri fisik? Bisa. Tapi ketika kadar itu sudah melebihi dari kapasitas oversitas yang ada di tubuh, maka itu akan menunjukkan gestur tubuh yang ini orang makin narkotika. Tapi kalau yang masih baru-baru, belum terlihat ya, Pak, itu belum terlihat, betul sekali. Nah, ini kan sama halnya yang saya katakan sebelumnya, perbedaan kategori rawat jalan dan rawat inap itu sendiri. Nah, terkait dengan masih berkeliarnya, dibilang Pak Anggas tadi, kita membiarkan nggak? Sebetulnya tidak, Pak. Namun seperti yang
kami buktikan itu penangkapan yang kami lakukan di Sangsit 2 kg ganja 1:1000, Bu Rizka. Artinya apa? Kita nangkap kita hanya bisa menangkap satu bandar jaringan, Pak. Para pendengar Radio RRI. Tapi jaringan yang lain pasti masih banyak yang beredar. Ini sama halnya seperti para pengedar yang masih berkeliaran di daerah Singaraja Buleleng. Siapa yang bisa memantau? Kami dengan keterbatasan personil, Polri juga yang sudah berkeliaran dengan Satlantas, Sat Narkoba yang dibilang Sat Narkoba kita sendiri, Pol PP pemerintah juga ada, Dishub Dinas Perhubungan juga ada yang berkeliaran. Itu paling sebatas bisa melihat dan menindak ketika terdapat tangkap tangan atas narkotika. Menangkap atas narkotika itu bisa. Jadi ketika menangkap, misalnya menangkapnya itu bukan menangkap langsung dibawa dan melakukan proses hukum ya. Masyarakat melaporkan, wah tetangga saya ada yang menggunakan narkoba nih, dia mengamuk apa segala macam, bisa meminta tolong masyarakat. Jangankan APH, perbekal dan kepala desa pun bisa membawa masyarakat itu sendiri ke kantor kami untuk bisa dilakukan rehabilitasi. Maksudnya artinya jangan disalah artikan, melakukan upaya hukum bisa dilakukan oleh masyarakat. Sebenarnya di Undang-Undang KUHP pun sudah berbunyi masyarakat juga bisa menangkap ketika ada padanya baik barang bukti maupun yang lain. Itu mungkin yang saya ngelakukan penjelasan dari Pak Angga. Iya, kalau dari Pak Gus Maung tadi itu terkait dengan ada tidak ditemukan kasus yang menggunakan misalnya jamur untuk adanya kandungan narkotika yang dalam itu. Silakan Pak. Baik, kalau memang yang dari Pak Agus Maung nih, yang saya lihat itu kan kok ada indikasi, bukan indikasi sebetulnya Pak. Kalau memang jamur itu kan jamur tai sapi itu, Bu Rizka. Dan kami pun sudah masuk ke laboratorium kami di BNN, itu sebenarnya sudah ada masuk indikator, namun aturan dari pemerintah itu sendiri belum, karena kita bekerja sama dengan BPOM, itu masuk nggak sih kadarnya nih kategorinya ke dalam golongan 1 dan golongan 2. Ini kami belum bisa memastikan, maksudnya artinya bukan belum bisa memastikan bahwa kadar dari penggunaan jamur tai sapi ini yang dibilang mushroom ini, itu kan sebetulnya kalau memang melihat dari efeknya tidak jauh berbeda sama kayak seperti alkohol, Bu Rizka. Ketika kita minum berlebihan mabuk pasti. Nah ini sebetulnya kalau yang saya lihat dan saya tahu begitu mempelajari, jamur tai sapi ini hampir sama seperti alkohol, efek dan dampaknya. Namun kalau memang dilarikan kepada kadar golongan 1 narkotika, sampai saat ini belum dikategorikan. Itu mungkin yang masih sebenarnya ada lagi para pendengar RRI ya, misalnya seperti keratom. Ini keratom sebetulnya kan kalau ngelihat di multimedia, sosial media ini sangat booming sekali, Bu. Karena itu di wilayah-wilayah tertentu. Itu sebetulnya sama keratom maupun jamur tai sapi itu sendiri. Baik. Dan yang terakhir juga tadi Pak Nyoman Sudarsana juga menyampaikan keresahan yang sama begitu ya Pak ya, terkait dengan bagaimana upaya pemberantasan narkoba ini bisa ditangani begitu dan juga penggunanya tidak lagi menggunakan narkoba. Nah, itu mungkin diberikan tanggapan singkat mungkin Pak. Ya, betul. Tapi ini sebenarnya ada yang terlewat nih Bu Rizka dari tanggapannya Pak Agus Maung ya. Maksudnya kan kerjasama dan kolaborasi kita sebagai penegak leading sektornya narkotika, kita kerjasama rilis barang bukti atau penangkapan itu Pak. Maksudnya kan biar tidak ada berbenturan di lapangan, itu sebenarnya saya sangat setuju sekali. Karena kalau memang kita Polres nangkap nih, kami BNN nangkap maling teriak maling, itu saya beberapa kali ya, bahkan saya dulu sempat di lapangan ketika sebelum saya jadi kepala. Itu terkadang emang kolaborasi itu sangat penting. Ketika kita ingin mencapai target yang sama, targetnya di Polres sama targetnya di polisi dengan BNN ini sama nih. Harusnya kita udah tidak berbenturan, tapi kita justru malah memberikan data-data yang komprehensif. Kalau memang misalnya dari polisi ini datanya itu cuman sampai di pengedar di tengah, kami ternyata yang di BNN sudah sampai di atas, itu ketika kita melakukan kolaborasi kita justru malah bisa mendapatkan bandar yang lebih tinggi lagi. Jadi nggak cuma ada bandar di wilayah kabupaten, mungkin bahkan kita sampai ke provinsi, sampai ke nasional pun kita bisa ungkap itu. Baik. Nah terkait dengan yang dibilang Pak Nyoman Sudarsana ini sangat meresahkan.
Saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng berani menyatakan tindak kejahatan 99% itu adalah penggunaan dari narkotika itu sendiri. Karena kalau memang manusia normal ataupun adanya tekanan itu sangat kecil untuk berani melakukan tindak kejahatan itu sendiri. Baik. Itu yang menyebabkan narkotika kita itu tidak ada habis-habisnya dan bahkan memiskinkan masyarakat maupun keluarga. Karena apa, dari ediknya itu sendiri. Iya. Baik. Pingin, dan kontrol normalnya itu udah nggak ada sama sekali. Iya. Itu Bu Rizka. Makanya dampak efeknya narkotika itu sangat tinggi sekali. Kalau memang dilihat ketika sudah menggunakan, mau nggak mau ya dia harus dapat. Entah dia jadi kurir, itu kan hanya proses caranya aja. Iya. Yang utama itu gimana caranya mendapatkan barang itu lagi untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Setelah itu ujung-ujungnya adalah overdosis dan mati. Baik. Gitu Bu Rizka. Terima kasih Pak Yuda sudah memberikan penjelasan, dan terima kasih juga untuk yang sudah ikut bergabung. Untuk yang belum bisa ikut bergabung, mohon maaf sebelumnya karena memang kita keterbatasan waktu. Betul. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp, Pak Narte terima kasih. Kemudian yang tadi mau ikut bergabung juga di via telepon, kami ucapkan terima kasih. Untuk Anda yang sudah menyematkan komentar Anda di YouTube RRI Singaraja juga kami ucapkan terima kasih. Untuk atensi Anda pendengar, jangan lupa dengarkan terus Dialog Hai Balik Ken dengan topik-topik terkini dengan narasumber yang hadir. Semoga nanti lain kali Pak Yuda bisa menjadwalkan kembali untuk menyapa pendengar RRI kembali ya Pak Yuda ya. Kita berbicara kembali tentang pemberantasan narkoba. Pendengar, selepas ini jangan kemana-mana karena kami juga masih akan menghadirkan rangkaian acara yang sayang untuk Anda lewatkan. Tapi sebelum kita tutup, Pak Yuda mungkin bisa memberikan closing statement singkat Pak terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga kepada pendengar RRI. Silakan Pak Yuda. Baik, terima kasih Bu Rizka dan para pendengar RRI yang saya cintai dan saya sayangi di seluruh wilayah Singaraja Buleleng ini, di mana narkoba itu adalah musuh kita bersama. Jadi kalau toh memang tidak dari diri kita sendiri, masyarakat, APH dan yang lain, siapa lagi yang akan mencintai generasi muda yang ada di wilayah Singaraja Buleleng ini utama. Ketika Singaraja Buleleng ini bisa mempertegas atas keberhasilan penggunaan narkotika, saya yakin masyarakat Buleleng dan Singaraja generasi muda itu akan jauh lebih baik dengan tidak menggunakan dan menyentuh sama sekali narkotika. Seperti slogan kami, War on Drug for Humanity. War on Drug for Humanity. Jadi tetap kemanusiaan itu dipegang oleh kita sendiri. Baik. Terima kasih Pak Baik, Yuda. terima kasih banyak. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Yuda. Jangan lupa untuk kita bersama-sama berperang terkait dengan peredaran narkoba. Karena kalau bukan kita yang menjaga diri kita lagi, siapa lagi begitu ya. Pendengar tetaplah bersama kami. Saya Rizka Desiandra pamit undur diri dan selamat pagi.